Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sekarang telah menjalani tahanan oleh Bareskrim Mabes Polri. Para wali santri panik dan bahkan banyak yang menarik santrinya dari pondok pesantren Al-Zaitun karena ingin santrinya terbebas dari kesesatan dan menyesatkan di Ponpes Al-Zaitun. Bahkan kalau santri Malaysia sudah lebih dari awal sudah menarik santrinya, ada instruksi dari Komandan Malaysia bahwa menarik santrinya, seluruh santrinya yang mondok di Ponpes Al-Zaitun pulang ke negeri asalnya Malaysia. Seluruhnya telah ditarik santrinya oleh Malaysia. Ini adalah langkah menjadikan sekolah agama ataupun pesantren menjadikan paham-paham yang sesat, menyesatkan bagi santrinya. Ini adalah langkah yang sangat tepat untuk pihak Malaysia yang telah menarik santrinya dari pondok pesantrennya, yang ingin santrinya terbebas dari paham-paham menyesatkan. Polri pun menjelaskan kronologi ditangkapnya Panji Gumilang. Saudara PG menjadi tersangka dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Kementerian Malaysia akhirnya membentuk tim investigasi untuk menelusuri kesesatan-kesesatan di Ponpes Al-Zaitun. Dan akhirnya Malaysia pun menetapkan Ponpes Al-Zaitun ada kesesatan-kesesatan di dalamnya. Dan Malaysia pun menginstruksikan kepada seluruh santrinya yang dari Malaysia untuk segera pulang ke Malaysia. Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Al-Zaitun. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Al-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Tarik. Kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Cepat Pak Menteri Agama Malaysia itu. Alhamdulillah Menteri Agama kita juga waktu itu datang Pak ke Al-Zaitun. Begitu selesai kelar dari Al-Zaitun, dia membuat pernyataan, bagus, megah bangunannya, cina. Awas itu. Ya memang bangunannya tidak sesat Pak. Bagaimana dengan para santri? Saya pernah itu ketika membongkar 22 tahun yang lalu, orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya di Al-Zaitun pada nelpon ke saya, Pak, ada yang dari Sulawesi, dari Kalimantan. Pak Kiai hati-hati, mungkin Bapak kena fitnah. Ini kita umat Islam mau dihancurkan seperti ini. Saya bilang, para ulama tidak sembarangan mengeluarkan fatwa, pasti punya saksi dan bukti. Loh, anak kami sekolah di Al-Zaitun, masih belajar baca Quran, masih sholat. Nah, sudah berapa tahun anak ibu dan bapak ada di Al-Zaitun? Sudah 2 tahun. Nah, 2 tahun lagi saya bilang bapak ibu akan nelfon saya sambil menangis. Kita punya saksi Pak, mantan guru-guru di Al-Zaitun.
Salah satunya malah lulusan IAIN Bandung yang pernah tersesat di situ itu. Dia menyatakan bahwa ajaran sesatnya itu baru akan diajarkan pada para santri di Al-Zaitun di tahun keempat. Orang tuanya itu ketika tahun pertama mendaftarkan anaknya, para orang tua itu, wah, boro-boro sebanyak itu dibacakan peraturan di Al-Zaitun, tanda tangan. Salah satu peraturannya itu mereka tidak berhak mendapatkan rapot si anak santri kecuali setelah anak itu sekolah 6 tahun. Jadi kalau diajarkan ajaran sesat di tahun pertama, orang tua tahu, ditarik, sudah habis persoalan kan. Tapi kalau sudah 4 tahun baru diajarkan dan orang tua baru sadar, mau ditarik, dia nggak dapat ijazah, berarti anak itu akan rugi 4 tahun. Kalau dia SD masuk lagi SMP lagi kan itu, dia 3 tahun 4 tahun rugi, hilang umur 4 tahun. Jebakannya luar biasa. Setelah 2 tahun lagi barulah mereka nelpon, betul Pak Kiai, anak saya sekarang berubah. Itu kumpul pada di Jakarta waktu itu, saya masih ingat itu. Minta kepada pemerintah, DPR, coba perhatikan anak-anak kami di sana gimana, doa segala macam. Udah percuma, Pak. Susah kita itu. Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Al-Zaitun. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Al-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Tarik. Kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Cepat Pak Menteri Agama Malaysia itu. Alhamdulillah Menteri Agama kita juga waktu itu datang Pak ke Al-Zaitun. Begitu selesai kelar dari Al-Zaitun, dia membuat pernyataan. Bagus, megah bangunannya, cina. Bagus itu. Ya memang bangunannya tidak sesat Pak. Tidak sesat bangunannya, semennya sarua, kemudian semen 3 roda atau naon lah itu. Kita nih Pak ya. Mahasiswa yang paling banyak jadi korban itu ITB Pak. Dalam catatan kita. ITB. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah mungkin ya yang kebetulan baca, ada 200 orang tua ngadu ke Polda Jawa Barat karena anak-anak mereka di ITB di DO. 200. Kenapa di DO? Gak pernah kuliah, SPP gak dibayar. Oh, kata orang tuanya sudah kasih, ya di store ke negara itu. Yang saya masih ingat itu ada seorang mahasiswa ITB itu tinggal skripsi Pak, S1. Stres Pak. Akhirnya orang tuanya datang menemui dekannya itu. Kalau nggak salah teknik mesin ITB. Mereka orang tuanya minta kebijaksanaan Pak Dekan, tolong anak saya jangan dulu di DO. Kata Pak Dekannya, selama saya jadi dekan, aman Bu, aman Pak. Anak ibu nggak akan saya DO. Kenapa? Anak saya juga korban ini, kata Pak Dekannya. Nah saya nggak tahu nasib si anak dekan itu gimana. Tapi si anak yang tinggal skripsi itu, saya tahu karena orang tuanya terus lapor kepada saya. Akhirnya di DO. Ya udah bertahun-tahun, stres saja. Akhirnya oleh orang tuanya dibelikan kios kecil di Kosambi, jualan beras Pak. Itu calon sarjana ITB. Hancur dulu orang tua, banyak yang stres, anak banyak yang. Di Muhammad Toha ada anak SMP kelas 2 Pak. Nggak lanjut lagi sekolah itu. Setiap melihat ibunya, dia sujud, dia cium kaki ibunya. Ibu, maafkan saya pernah mengkafirkan ibu. Nah, sudah berapa puluh kali ibu mengatakan, ibu sudah memaafkan kamu nak, pikirkan sekarang kamu sekolah, lanjutkan sekolah nak. Terima kasih Bu. Ibunya karyawati Pemda Kota Madya Bandung. Waktu datang ke rumah saya masih pakaian seragam, gitu. Coklat yang betul. Akhirnya nanti pulang dari kantor, dia lihat lagi saya, cium lagi kaki saya. Bu, maafkan saya Bu, kalau ibu nggak maafkan nanti gimana saya di akhirat. Lama-lama kata ibunya, sehari bisa belasan kali anak itu datang sujud lagi. Bisa-bisa saya juga bisa terbawa gila, kata ibunya. Siapa yang peduli ini Pak? Dulu kita teriak-teriak itu ya
Ya sudah, akhirnya mau gimana lagi? Alhamdulillah banyak yang di teritorial itu keluar, Pak. Alhamdulillah ya. Tapi Az-Zaitun gimana kita mau nyentuhnya? Itu kan harus kekuatan. Harus kekuatan. Kita apa? Apa kemampuan kita? Nggak ada. Maka kita pun diam. Setelah 22 tahun baru lagi ramai lagi sekarang gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah banyakan lah gitu ya. Udah ormas Islam sudah ikut mengeluarkan pernyataan ya, dan sebagainya. Pemerintah sudah ada Menko Polhukam sudah membuat pernyataan. Mabes Polri sudah memproses pidananya dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Dan yang dulu menyatakan siapa yang mengganggu Az-Zaitun itu iblis. Kalau terus kayak gebuk, enak cicing, Pak. Karena ternyata yang iblis itu banyak sekarang, bukan kita saja yang di FU, Wapres, Menko Polhukam, Mabes, itu kan sekarang menangani Az-Zaitun. Itu menurut dia iblis semua itu. Harusnya, tapi nggak berbunyi lagi dia. Nah, jadi sudah tidak perlu lagi dipertahankan ini dengan kekuasaan. Untuk apa dipertahankan? Politiknya sudah nggak ada. Jadi unsur politiknya sudah nggak ada di situ. Makanya untuk apa lagi dipertahankan? Kalau dulu masih bertahan, padahal DITI sudah hancur, saya yakin ini, Pak. Ini mereka dengan menghalalkan uang orang lain di luar kelompoknya dalam satu hari, itu menurut data yang kita miliki, Pak, itu bisa mereka kumpulkan uang 1 miliar, Pak, per hari. Yang paling aman mereka nipu, itu paling aman, itu mereka lakukan. Misalnya mahasiswa UI itu bikin stempel rektor, stempel dekan, Pak, seolah-olah ada iuran untuk apa, misalnya untuk kampus atau dan sebagainya. Mereka buat itu untuk bisa nipu orang tuanya. Ini ada iuran dan sebagainya. Mahasiswa UI beberapa pura-pura jadi pembantu rumah tangga, kerja jadi pembantu rumah tangga gitu. 3-4 hari ada peluang, telepon orang tua, teman-temannya datang pakai mobil, bawa barang-barang kabur. Seperti itu. Memang sudah. Jadi kalau bertanya dari mana uang, ya dari semua hasil itu. Kalau enggak dari mana uang mereka? Ya, jadi ada anak perempuan, anak gadis itu yang korban bukan NIKW 9, dari NIKW 7 malah. Itu di rumah saya ada mungkin 2 jam. Lebih hampir 1 jam nangis sih. Coba bayangkan, katanya, Ustadz, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di benak saya tiap hari itu bagaimana cara bisa mencuri yang aman. Halal dia kan, tapi kalau ketangkap ya berurusan dengan polisi. Jadi setiap hari di benak saya itu nyari mana peluang untuk mencuri itu. Halal tapi ya mereka harus bisa aman dari hukum. Terlalu kepentingan politik ini terlalu banyak korbannya, Pak. Bayangkan dalam 25 tahun itu berapa, Pak, ratus ribu yang jadi korban ini. Belum masih santri-santri yang di Az-Zaitun itu selama ini berapa sudah melahirkan santri.